Halo bosku, apa kabar? Selamat datang kembali di siaran Coach Debate Channel. Siaran gue kali ini ingin sharing tentang satu istilah yang belakangan ini lumayan marak digunakan oleh banyak kalangan pula. Apa itu? Ia yang dinamakan pelakor, pengambil laki orang, atau perempuan yang dikatakan berani mengambil suami orang. Ini diistilahkan pelakor. Apakah pelakor ini cocok digunakan untuk semua kasus? Nah, ini pertanyaannya. Dan pembahasannya mungkin rada sedikit sensi, tapi gue percaya. Teman-teman gue di sini yang bijaksana, maka dia lebih mengutamakan hujah dan dalil untuk suatu perkara yang mungkin terdapat perselisihan di antaranya. Oke, setuju ya? Sip, mari kita bahas dengan kepala dingin dan dengan hati yang lapang. Artinya apa? Kita bukan ingin mencari pembenaran, tapi kebenaran itu akan hadir dengan dalil. Oke. Pelakor jika disandangkan kepada perempuan yang menikahi laki-laki telah beristri, itu bukan pelakor menurut gue. Kenapa? Itu adalah poligami, atau dalam bahasa Islam ta'adud. Itu dibolehkan dalam Islam. Silakan lo cek di surat An-Nisa ayat 3. Nah, karena dia kebolehan, maka dia nggak boleh disandangkan kepada suatu istilah yang konotasinya buruk. Kenapa? Di luar dari suami itu bisa adil atau tidak dengan istri-istrinya, bukan hak kita yang menghukumi mereka. Dia akan terutama suaminya yang bertanggung jawab, yang harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kita yang berhak menghakimi mereka, mau mereka bahagia ataupun tidak bahagia. Karena pasangan suami istri yang cuma punya satu pun juga belum tentu dia bisa adil, belum tentu dia bisa bahagia. Jadi ini hanya hal yang relatif, yang gak perlu dibahas panjang lebar. Gak perlu juga itu dijadikan satu satu perbandingan bahwasanya orang pasti gagal jika melakukan ini, atau orang pasti gagal jika melakukan itu. Nggak bisa dipukul rata itu. Oke? Kembali lagi kepada istilah. Sekali lagi gue tekankan bahwasanya istilah pelakor nggak tepat digunakan kepada pelaku poligami. Lantas, pelakor itu cocoknya buat siapa? Untuk mendapatkan dalil tentang pelakor yang sebenarnya, silakan lo googling, tanyakan di sana hadis tentang merebut suami orang lain misalnya, atau lo tanyakan apa yang terlarang dari pelakor, ya yang sejenis itulah. Coba lo tanya di Google ya. Nanti lo akan ketemu sebuah hadis muttafaq alaih di mana Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang meminta suaminya untuk menceraikan wanita lain yang juga menjadi istrinya. Ini tujuannya adalah agar si wanita yang meminta ini dia menjadi istri satu-satunya dari suaminya itu. Nah, ini baru pelakor perusak perebut laki orang yang sebenarnya. Kenapa? Karena dia ingin menguasai, sehingga saudara muslimahnya jadi teraniaya. Niat ibadah dari suaminya jadi berantakan, dan banyak keburukan-keburukan lainnya, sehingga Nabi pun mengeluarkan sabdanya. Ini baru pelakor. Jadi nggak semuanya dipukul rata menjadi pelakor. Jadi misalnya orang pelaku poligami, nggak bisa dibilang dia pelakor. Atau perempuan yang menggoda suami orang lantas mereka berzina, ini juga bukan pelakor. Ini adalah pezina.
Beda kalau misalnya dia udah berzina, kemudian dinikahi nih sama si suami yang sudah punya istri. Lantas si pezina ini tadi, ya, karena dia ini adalah wanita yang luar biasa nggak bener, dia minta nih suaminya sekarang ini, ya, yang udah jadi suaminya, untuk menceraikan istri pertamanya. Baru itu pelakor. Kenapa? Istilah pelakor sedemikian hebohnya. Padahal ada istilah yang kebalikannya, di mana itu adalah lebih berbahaya dan lebih tidak ada toleransinya dibandingkan pelakor. Apa itu? Ya, pebinor, pengambil bini orang. Terus terang bosku, Islam sudah sangat dengan tegas memuliakan perempuan muslimah, di mana ia hanyalah pakaian bagi suaminya, ya, bukan pakaian bagi suaminya. Beda, laki-laki boleh memperistri 2, 3, 4 orang, tapi kalau perempuan muslimah hanya pakaian bagi suaminya, titik. Kalau mau suami yang lain, dia bercerai dulu. Nggak bisa sekaligus suaminya 2, 3, gitu, 4, nggak bisa. Begitulah Islam memuliakan perempuan. Jadi, kalau ada perempuan yang sudah menjadi istri orang, kemudian mau berselingkuh, bercinta dengan lelaki lain, entah itu suami orang, ataupun dengan bujangan, atau itu adalah cinta lama bersemi kembali, tetap aja dia sudah melakukan perbuatan yang paling hina dalam hidupnya, dan itu terlarang serta dosa besar dalam Islam. Apa itu? Pebinor. Bos, jangankan ngambil bini orang. Dalam Islam ditegaskan, ketika seorang laki-laki sudah menghitbah, sudah melamar perempuan muslimah, maka saudara muslim yang lain itu haram hukumnya merebut perempuan yang sudah dikhitbah oleh saudaranya yang lain. Apalagi bini orang. Nah, ini ternyata nggak begitu heboh istilah ini dibandingkan dengan pelakor. Padahal tidak ada toleransi untuk binor dalam Islam. Salah total, apapun alasannya. Tapi kalau yang dikatakan pelakor, masih ada kemungkinan-kemungkinan lain yang keliru dalam penempatan istilahnya. Ini loh permasalahannya. Jadi, semoga ini bisa menjadi wawasan buat kita bersama, menjadi bahasan yang baik buat kita bersama. Atau silahkan jika mungkin ada hujah yang bisa menyangkal argumentasi ini, maka silakan tanpa mengedepankan emosi, apalagi hanya membawa perasaan hati semata, karena hati dan emosi bisa salah, tapi dalil pasti benar. Oke, gua Coach DV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.